Tunjuk Cina kalian watak orang meninggal seolah-olah gebaca talkinnya memada ke orang yang mati. Di orang yang hadir bak pemakaman tempat orang meninggal, apalagi uronyo letat orang meninggal terkadang baru tersemayang subuh poh 8 ka meninggal. Kata dengar pengumuman ka gua Allah. Pakan apakah karena Covid atau penyakit yang lain? Sehingga meninggal rok bantah bohre kadai gampung. Tetapi pakan nyo hanja ke ubat bagi kita nyo untuk taat kepada Allah. Menyayakin tematinya beile bak gob bak kita nyo jelas. Maka nyo pakan Al-Quran hanja ke petunjuk Cina kalian watak orang meninggal seolah-olah gebaca talkinnya memada ke orang yang mati. Di orang yang hadir bak pemakaman tempat orang meninggal, apalagi uronyo letat orang meninggal terkadang baru tersemayang subuh poh 8 ka meninggal. Kata dengar pengumuman ka gua Allah. Pakan apakah karena Covid atau penyakit yang lain? Sehingga meninggal rok bantah bohre kadai gampung. Tetapi pakan nyo hanja ke ubat bagi kita nyo untuk taat kepada Allah. Menyayakin tematinya beile bak gob bak kita nyo jelas. Oh, teh undang, kita nyo undang duku imum khusus untuk dajak sedekah kadang-kadang. Hai termasuk lon. Tunggu dia baca talqin ya. Ada buka ada baca talqin lagi kita nyo kepada orang yang ka mati. Orang lang kubu manya tak tanya dia dengar teku orang lang kubu manya hana dia dengar hang bibi salim. Maka pendengaran orang yang sudah mati lebih nyaring daripada yang hidup. Oh, tidak tamang kubu. Rasulullah ketika mengunjungi kuburan makam Baqi, apa yang beliau ucapkan? Ketika mengunjungi makam syuhada Uhud, apa yang beliau ucapkan? Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Salam sejahtera kepada kalian. Rasulullah berbicara, menyampaikan salam. Maka legedanya waktu tetamau kubu tak ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya dar, assalamualaikum ya ahla dar qaumin mu'minin, tempat tinggalnya orang-orang yang beriman. Cuma ben preh jawab, ada le jawab nedang han. Assalamualaikum mantabah kubu jawab waalaikumsalam. Nyen sama dia hanale. Ketika kita bacakan talqin kepada orang yang sudah meninggal, apa bunyi talqin tersebut? Wahai fulan bin fulan, ketahuilah bahwasanya hidup itu adalah nyata, kematian itu nyata, azab kubur itu nyata, dua malaikat yang datang kepadamu itu nyata, menanyakan mar rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka, itu nyata. Tak bantu gaknya menyetruk dua roh malaikat be'yana huma khalqullah, mereka berdua itu adalah ciptaan Allah. Jawablah pertanyaan mereka bi'i'tiqadin sahih wa lisanin fasih, dengan i'tikad keyakinan yang benar, dengan lisan yang fasih. Jawablah dengan penuh keimanan. Allahu Rabbi, nyanta baca ba urang yang tak petalkin, yang udah beliau tak petalkin, tak pegah nyo betul-betul teruk malaikat dalam kubur ni leh ke semiyup orang mati yang hana semayang tetap hana semayang, bahkan leh semiyup orang meninggal, bahkan orang syik ke anak ke ada ke keluarga ke orang yang hadir bak pemakaman hanjut ke peingat nyan adalah mengingatkan kepada kematian. Ipike memada mentang le gitanyo menyeka meninggal, memada dengan urang hai betua ke sama dia kelung, memada dengan sama dia ka gepampun desa mendung hana debu. Silahkan sama dia. Al mautu kal gharik, orang-orang yang meninggal itu sebagaimana orang-orang yang tenggelam, yang tadhiru da'wata akhih, dia menunggu pertolongan daripada saudaranya. Namun pertolongan yang besar adalah Al-Quran.
menjadikan dia sebagai petunjuk di dalam kehidupan. Maka waktu dia baca doa, ya Allah, menjadikan Al-Qurannya sebagai cahaya bagi dia. Jadikan Al-Quran ini sebagai cahaya di alam kuburnya, sebagai rahmat di alam kuburnya. Maka barulah Al-Quran ini benar-benar menjadi imam. Apa itu imam? Orang katanya, wama imamuka, siapa imammu? Tengku Ibrahim, Tengku Halim, Tengku Musal kan? Nya imam idonya. Imam gedang waktu semayang. Imam mudib gedanya engkau. Wama imamuka? Al-Quranu imami. Al-Quran adalah imam lud. Apa arti imam? Imam adalah seseorang yang diikuti. Maka di dalam istilah fikih disebutkan al-imam innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka kita bertakbir. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud, kita sujud. Fala tusabiquh, jangan engkau mendahuluinya. Wala tusawu, jangan menyamainya. Apalagi wala tukhalifu, jangan engkau bertentangan dengannya. Inilah imam. Maka waktu kita tak ikut semayang, tak ikut imam, imam baca kunut, angkat tangan kunut, ikut imam. Baik sampai waktu imam terkadang bak masjid yang nak kunut, ya imam tu aku kunut. Kunut lagi tanya, hana dah baca. Imam tu aku kunut. Waktu aku kunut imam, itanya hana tak ikut. Menan imam tu aku kunut, aku sujud sahwi, itanya tak ikut sujud sahwi. Padahal sujud sahwi gantau kunut. Yang asli hana tak ikut, yang gantau tak ikut. Maka silakan. Maka alhamdulillah di dalam jamaah kita ini luar biasa. Ada imam yang tidak kunut, tidak masalah. Di masjid yang tidak ada kunut, tidak terjadi perdebatan setelah solat. Ada masjid yang ada kunut, yang dijadikan imam yang mulazamah kunut. Alhamdulillah, jamaah yang tidak pernah kunut datang ke masjid itu ikut berkunut, tidak jadi masalah. Inilah yang dinamakan dengan masalah furu'iyah, tidak memecahkan hati kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an juga demikian. Ketika Al-Quran menjadi imam, apa yang dikatakan oleh Al-Quran kita ikuti. Jangan kita membelakangi Al-Quran. Kita nyota cok ayat yang mengat ke draw dah sekarang. Lagi urinam menang baca Al-Quran, menantro ayat surat An-Nisa ubud kau wudu. Ya ayyuhalladzina amanu in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wadepong baca Quran cukup lega tu menantro ayatnya kau butuh tanya eleko pakau butuh hana serak batu. Seolah-olah kita tidak beriman kepada keseluruhan Al-Quran. Itulah sifat orang munafik yang disebutkan oleh Al-Quran. Mereka beriman kepada sebagian dan tidak beriman kepada sebagian, mengamalkan sebagian dan meninggalkan sebagian. Itulah ciri-ciri orang yang tidak beriman dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hari ini ada persoalan yang lagi viral di media, yang mungkin ulama-ulama sudah mulai menjawab. Ketika ada anak-anak yang menghafal Al-Quran, tiba-tiba mereka menutup telinga mendengar musik, sehingga itu disebut radikal. Baik, kita pahami sedikit. Saya bahkan sebagai pimpinan Dayah Tahfizul Quran Imam Syafi'i, dari semenjak berdirinya Dayah, saya sampaikan kepada mereka, masalah musik itu adalah masalah furu'iyah, halal dan haramnya. Bahkan Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan hukum musik adalah halaluhu halal, haramuhu haram. Yang membawa kepada yang halal maka silahkan, selawat, kasidah, dan tidak menampakkan aurat dan sebagainya, apalagi perempuan, silahkan, itu dihalalkan. Silahkan baca di dalam Al-Halal wal Haram punya karangan Imam Yusuf Al-Qardawi. Kemudian musik tersebut
ketika haramnya yang membawa kepada kemudaratan, kemaksiatan, berbaur laki-laki dan perempuan itu mutlak haram. Apalagi nyanyian-nyanyiannya, redaksi musiknya adalah mengajak kepada kemaksiatan, itu jelas haram. Kata boh. Kemudian yang kedua, anak-anak yang menghafal Al-Quran akan terganggu konsentrasi otak mereka, saraf otak mereka apabila sering mendengar musik. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, otak kita ini akan berubah, akan cepat daya tangkapnya ketika kita menghafal Al-Quran. Maka apabila diganggu oleh musik, diganggu oleh nyanyian yang tidak baik, maka ini akan bersifat tidak baik bagi pengulangan hafalan mereka. Jadi bukan masalah radikal atau tidak. Bukan juga kita mengatakan, oh ini yang mengatakan musik itu haram, itu adalah sifulan ajaran ini tidak benar dan sebagainya. Tidak juga. Maka yang perlu kita jelaskan di sini apa? Anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran, jangan ganggu mereka apalagi dengan musik dan bahkan sesuatu yang lain. Allah berfirman, wa qala alladhina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu mengatakan, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengar Al-Quran, jangan dengar bacaan Al-Quran, walghaw fih, buatlah kelalaian-kelalaian, sesuatu yang melalaikan mereka, la'allakum taghlibun, mudah-mudahan kalian mengalahkan mereka yang membaca Al-Quran. Maka di sini kalian lagi ada pegah guna MTQ orang yang urung dengar Al-Quran nalai dengu. Yang nak dengar Al-Quran beserta, di peserta pilih tampil ya Allah nalai dengar. Ipreh takai pengumuman. So dengar Al-Quran, Dewan Hakim pimpinan lagi dengar Al-Quran, teruk rumah hanalik baca Al-Quran. Kenapa Al-Quran sudah hilang daripada jiwa kita? Karena banyak hal yang lain yang melalaikan kita daripada Al-Quran. Maka biarkan anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran untuk konsentrasi dengan hafalan mereka, tidak diganggu dengan HP, gadget, tidak diganggu dengan musik, tidak diganggu dengan hal-hal yang lain. Olahraga silahkan untuk kebugaran fisik dan kesehatan. Namun perlu kita pahami, menghafal Al-Quran saja juga tidak cukup. Kalau tidak benar akidahnya, kalau tidak benar ibadahnya, kalau tidak benar akhlaknya, menyeluh ya fai Quran, ibla Honda, ipuruhung uberaya, hanjur lagi Jepang pegat, belagi droi pegat, igah kiban yang galai, urang tengah ke semayang ino, greng su Honda ide, pat adap, nyadak leplo, leju ya fai namfaan. Tidak ada manfaatnya kalau tidak ada akhlak yang benar. Maka carilah tempat-tempat hafal Al-Quran yang mengajarkan akidah yang benar, agar akidah mereka tidak bertentangan dengan akidah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Carilah tempat-tempat ma'had yang mengajak mereka menghafal Al-Quran dan mengajarkan kepada mereka fardu ain, sehingga hanai gerehem otai semayang untuk ipupah tu yang banjara gerehem hoi dang semayang lampa gua pubutoi rida, pubutoi peci dengan semayang, pubutoi jakrong dengan semayang, hafal lefloju. Ini juga tidak benar. Harus dengan fiqih agar sah ibadah. Tauhidnya juga harus benar, ibadahnya yang benar, tauhidnya benar. Maka berikanlah. Saya yakin setiap dayah yang ada di Aceh sekarang sudah ada BADA, kon BADA timpang goreng, pisang goreng, Badan Akreditasi Dayah Aceh, yang akan memberikan setiap dayah itu tipenya dengan kurikulum minimalnya sesuai dengan tipe. Ada tipe salafiyah, ada tipe modern.
maka tipe salafiyah mungkin tradisional sebagaimana dayah-dayah mudi yang sudah besar, dayah-dayah yang lain. Nah tingkatan kitab drawai fikih nyo kitab gelasa gelah dua gelah le, tauhid gelasa gelah dua gelah le, tasawuf gelasa gelah dua gelah le. Begitu juga dengan dayah yang modern, mungkin lebih ringan lagi. Kenapa? Ada perpaduan kurikulum sehingga mungkin kitabnya lebih ringan. Akan tetapi kita yakin kitab-kitabnya adalah tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, dan fikih mazhabnya adalah Asy-Syafi'iyah, dan tasawufnya adalah tasawuf amali Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Kita yakin ini sesuai dengan peraturan dan fatwa daripada MPU Aceh. Jadi hana karu boleh kita yang badaya. Maka yakinlah setiap pesantren tahfidz yang ada di Lok Sumawe di Aceh terakreditasi sesuai dengan akreditasi daripada badan atau dinas dayah Aceh. Maka ketika hal tersebut Al-Quran menjadi pedoman, menjadi imam bagi kita di dalam kehidupan kita, anak-anak kita berikan kepada mereka pendidikan Al-Quran selain daripada pendidikan fardu ain, insya-Allah yang diharapkan oleh Al-Quran fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa akan faedah ke anak, ke urung syik dan ke mandum ahli famili dan keluarga yang mengharapkan syafaat daripada Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu, karena Al-Quran tersebut ya'ti syafi'an li ashabih, akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang memiliki dan yang membaca Al-Quran. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya sudah syuruk. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau kalian buka huno mungkin judul raya haba wo yang naik ilmu seorang yang fakir yang masih banyak kekurangan, yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya sendiri yang masih banyak daripada kekurangan ilmu pengetahuan, dan bagi kita semua. Ada satu hal yang mudah-mudahan kita biasakan, setiap jamaah syiar muhibbah subuh atau SMS atau bahkan kegiatan-kegiatan solat subuh yang lain di masjid kita, kalau kita sudah masuk waktu syuruk, maka biasakan solat sunnah syuruk 2 rakaat baru dah debit. Jadi baik syuruk langsung bak kedai kopi. Kedai kopi hang akan gadah tetap buka. Ya, ya ne, tetap buka 24 jam ke kedainya, ada truk rame-rame tu munya tengah getok buka. Jadi teman-teman yang syuruk punya kata hotel duha hanya ada bubur leh. Maka mari kita biasakan sebelum kita meninggalkan masjid rumah Allah, kita solat sunnah syuruk 2 rakaat, kemudian baru kita keluar untuk menikmati kopi di kedai kopi sambil ngobrol perkara iman dan ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.